Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, berencana menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Hal tersebut dilakukan karena dipicu oleh pernyataan Ibtu Rudiana pada Selasa pekan lalu yang bersedia untuk disumpah pocong terkait isu Eki anaknya yang masih hidup. Selamat sore semua rekan-rekan media. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, masih menjadi perbincangan publik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Saat Rudiana menggelar konferensi pers bersama kuasa hukum kondang Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan Selasa 30 Juli lalu, ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran terkait isu yang menyebut bahwa Eki anaknya masih hidup. Hal tersebut diungkap saat ia ditanyai kesaksiannya oleh Hotman Paris. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Maus loh. Malah terbalik nanti tuduhan itu tidak benar berarti, Bang? Itu tidak benar. Menanggapi kesediaan Rudiana untuk disumpah pocong, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Titin Prialianti, mengatakan bahwa Saka Tatal juga akan melakukan sumpah pocong terkait mengalami penyiksaan saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki, termasuk juga bersumpah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum Saka Tatal pun menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait penganiayaan dan dugaan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyebabkan 8 terpidana harus menjalani hukuman penjara. Nah, kita mensamakan persepsi sumpah kosongnya. Saka akan meyakinkan dia dianiaya pada saat di Polres Cirebon Kota. Dia tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan, dan ini rekayasa. Jadi Pak Rudiana juga sumpah pocongnya materinya disamakan. Kita juga tidak pernah mengingkari, ya kita juga meyakini Eki itu anaknya. Itulah sebabnya dia melakukan upaya penangkapan sendiri tanpa dilalui dengan surat. Anggotanya pula yang melakukan penganiayaan. Nah, sumpah pocongnya di situ, betul tidak? Sumpah pocong tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Bahkan, tim kuasa hukum Saka Tatal pun akan mengupayakan masjid yang akan dijadikan lokasi sumpah pocong. Pihak Saka Tatal pun sudah menyurati pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait rencana Saka Tatal yang menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat siang, Bu Titin. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Titin, seperti apa rencana dari aksi sumpah pocong ini? Kapan rencananya digelar dan di mana lokasinya, Ibu? Ya, saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Pondok Amparan Jati, Mbak. Jadi sumpah pocongnya dilakukan di Amparan Jati, Plumbon. Semuanya sudah dipersiapkan, termasuk materi-materi apa aja yang harus disiapkan. Karena kalau informasi dari pimpinan Pondok Amparan Jati, itu prosesinya persis seperti memandikan senasah, Mbak. Disiapkan kembang-kembang, kemudian ritual-ritual wangi-wangian yang berkaitan dengan jenazah gitu, dengan mayat, kemudian juga ada kain kafan, dan itu sudah dipersiapkan secara keseluruhan. Tentu saja kain kafan yang disiapkan itu 2, satu untuk Saka Tatal dan satu untuk Pak Rudiana. Hanya materinya kita samakan, materinya bahwa Saka Tatal mengalami penganiayaan pada saat penangkapan.
Sakatatal, bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian peristiwa ini merupakan rekayasa dari Bapak Rudiana. Kemudian Bapak Rudiana mengarahkan semua saksi sehingga sesuai dengan BAP. Jadi materinya itu. Nah, tentu saja dengan materi Sakatatal meyakini dia bukan pelakunya, terjadi penganiayaan, yang lainnya juga diarahkan sesuai BAP sehingga muncullah vonis 8 tahun bagi Sakatatal dan seumur hidup bagi 7 terpidana. Tinggal Pak Rudiana yang meyakini, misalnya dia tidak melakukan penganiayaan, dia tidak merekayasa, dia tidak mengarahkan. Jadi materinya disamakan. Kami tidak menginginkan kalau sumpah pocong hanya mengatakan Eki itu betar anaknya, karena kami juga tidak pernah menyaksikan itu. Siapa yang menyaksikan? Seluruh tim kuasa hukum tidak pernah menyaksikan itu Eki itu bukan anaknya. Kita sangat yakin Eki memang anaknya Pak Rudiana. Jadi gitu Mbak, materinya yang disamakan. Persiapannya memang untuk dua orang sumpah pocong. Ya. Persiapannya untuk 2 orang dan materinya ini akan disamakan. Tapi sejauh ini informasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Sakatatal seperti apa mengenai kehadiran dari Ibtu Rudiana? Karena kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukumnya ini mengatakan bahwa klien ini menolak begitu untuk memenuhi tantangan sumpah pocong yang akan digelar besok. Kalau tim Jakarta kan Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti itu sudah mengirimkan surat kepada kuasa hukum Pak Rudiana untuk melakukan sumpah pocong pada hari Jumat setelah Jumatan, Mbak. Agendanya seperti itu. Kalaupun misalnya tidak akan hadir, ya kenapa kalau di media dia meyakini berani bersumpah kosong, berani bersumpah apapun gitu. Kenapa kalau memang ingin mengungkapkan kebenaran, kalau memang dia meyakini dia tidak terlibat dalam perkara itu, dan seperti yang disampaikan di media kan dia hanya 15 menit berhadapan setelah melakukan penangkapan. Kalau keyakinan dia begitu kuat, kenapa tidak hadir gitu? Kan kita juga tidak melakukan upaya-upaya secara fisik kepada beliau gitu, apalagi mungkin dengan 60 pengacara ya kita kalah jauh, Mbak. Kita tuh sedikit banget pengacara di Sakatatal, nggak berpuluh-puluh sampai 60 seperti yang pengacaranya Bapak Rudiana. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan apabila datang pada hari Jumat, karena secara fisik juga kami tidak melakukan upaya kekerasan apapun gitu. Berarti artinya belum ada, masih menunggu ya konfirmasi dari pihaknya Pak Ibtu Rudiana ya Bu ya? Ya barangkali media yang harus mendorong apakah yang bersangkutan akan datang atau tidak, Mbak. Ya. Oke, baik. Bu Titin, mengenai persiapan untuk besok begitu, tadi kan sudah disampaikan mengenai materinya dan lain sebagainya. Tapi untuk nanti yang akan memimpin jalannya sumpah pocong ini akan dilakukan oleh siapa dan rencananya akan ada siapa saja yang hadir, Bu Titin? Kalau yang memimpin sumpah pocongnya tentu saja pemilik Padepokan Amparan Jati, Mbak. Beliau sendiri yang akan memimpin dan melakukan prosesinya. Tetapi saya belum mendapat informasi yang luar biasa, karena sebetulnya saya sudah mendengar kabar dari tim Jakarta ada beberapa tokoh yang juga akan hadir. Cuman saya nggak berani sebutkan namanya, Mbak, karena tokoh-tokoh itu luar biasa meyakini bahwa peristiwa ini bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan, ini hanya kecelakaan. Barangkali bisa ditebak siapa-siapa tokoh yang bakal hadir besok, karena saya belum dapat konfirmasi betul tidak, karena kemarin tuh ada komunikasi bisa nggak dimundur, sementara kan kita sudah melakukan persiapan yang luar biasa, jadi waktunya nggak akan mundur besok pagi, besok setelah sholat Jumat. Tetapi tokoh-tokoh yang bersangkutan itu memang sangat menginginkan datang dan menyaksikan prosesi itu, gitu Mbak. Baik. Bu Titin, ada satu materi mungkin yang mau saya tanyakan, ini masuk nggak dalam materi Ibu maksudnya. Waktu di konferensinya itu kan Ibtu Rudiana kan mengatakan berani bersumpah pocong karena memang anaknya lah yang meninggal pada saat itu. Banyak sekali tuduhan yang mengatakan Eki ini masih hidup, Eki masih hidup. Apakah itu juga akan jadi materi pada sumpah pocong besok? Tidak akan menjadi materi, Mbak, karena kalau dari hasil visum, hasil otopsi kan itu diyakini namanya Eki. Dan di ini kematian juga namanya Eki. Kita sih tidak akan menyentuh soal itu karena kami juga sangat meyakini itu memang Eki gitu. Kenapa kalau Pak Rudiana kan mengatakan itu bukan Eki, bukan secara fakta hukum, bukan, karena dia terpengaruh omongan netizen aja. Gitu. Oke, baik. Kalau kita kan meyakini itu Eki sesuai dengan hasil visum, ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Kami tunggu update terbaru mengenai jalannya sumpah pocong yang akan digelar besok. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.